Dan pemirsa, publik tentu masih menanti hasil keputusan sidang Isbat 1 Syawal 1447 Hijriah sekaligus penentuan waktu pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri besok atau lusa. Lalu seperti apa mekanisme sidang Isbat tersebut? Kita membahasnya bersama Menteri Agama periode 2014 hingga 2019 Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, Assalamualaikum. Masih di mute ya Pak Lukman, apa kabar Pak Lukman? Boleh dibuka audionya? Iya, saya sudah buka mute-nya. Oke, sudah bisa terdengar dengan jelas. Oke. Terima kasih Pak Lukman sudah baik. bergabung dengan Breaking News. Pak Lukman sudah berpengalaman memimpin jalannya sidang Isbat. Yang jadi poin paling krusial bagi Anda saat itu di momen apa Pak Lukman? Iya, sebenarnya tidak ada yang terlalu krusial ya. Jadi memang untuk menetapkan Isbat itu artinya menetapkan kapan awal bulan, apakah Ramadan atau Syawal, itu sepenuhnya ditentukan oleh posisi hilal. Jadi kalau pertanyaannya krusial atau tidak, ya tergantung posisi hilal itu seperti apa. Nah, menjadi krusial seperti bahasa Anda itu ketika posisi hilal itu berada pada antara dua pendekatan yang berbeda yang dianut oleh umat Islam di Indonesia ini dan juga di beberapa wilayah negara lain. Jadi ada dua pendekatan yang memang tidak sama dalam menentukan kapan mulai masuk bulan yang baru, begitu, masuk Ramadan atau masuk Syawal. Pertama yang menggunakan pendekatan hisab, jadi hitung-hitungan, sepenuhnya berdasar pada hitung-hitungan. Jadi selama posisi hilal itu sudah di atas ufuk, berapapun derajatnya, bahkan 0,2, 0,3 derajat, selama dia di atas ufuk itu pasti sudah ada hilal. Dan dengan demikian maka kita sudah masuk ke bulan yang baru. Namun pendekatan yang kedua, pendekatan ru'yah itu tidak cukup hanya dengan hisab. Itu harus juga informasi dari hisab itu harus dikonfirmasi dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat langsung dengan mata kepala, meskipun juga dibantu dengan alat-alat teropong dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa dilihat itu ada kriteria, istilahnya imkanur ru'yah, dimungkinkannya hilal itu bisa dilihat oleh mata. Itu ada kriteria. Kriterianya adalah 3 derajat ketinggiannya dan elongasinya, sudut elongasinya itu minimal 6,4 derajat. Maka menjadi krusial ketika posisi hilal itu ada di atas ufuk, tapi dia belum sampai memenuhi batas minimal kriteria imkanur ru'yah, dimungkinkannya hilal itu dilihat. Jadi kalau posisi hilal itu meskipun di atas ufuk, tapi dia masih di bawah 3 derajat ketinggiannya, atau katakanlah 3 derajat ketinggiannya, tapi sudut elongasinya masih di bawah 6,4 derajat, maka disinilah akan menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, pendekatan hisab mengatakan hilal sudah ada, karena dia sudah di atas ufuk, dia tidak lagi memerlukan kriteria minimal, sementara yang ru'yah itu masih berpatokan pada kriteria dimungkinkannya hisab bisa dilihat. Nah, itulah yang lalu kemudian menimbulkan perbedaan. Jadi, yang saat ini nampaknya seperti itu posisi hilal itu. Oke, baik. Jadi bisa dasar perhitungan, rukyatnya konfirmasi di lapangan, artinya melihat langsung. Pak Lukman, sejauh ini memang tidak terlihat ya dari beberapa laporan langsung dari rekan-rekan kami di beberapa daerah, bahkan termasuk di Jakarta dan di bagian timur. Jadi seandainya ada diskusi yang terjadi Pak, selama sidang Isbat itu berlangsung dan diskusinya cukup lama. Artinya poin yang menjadi diskusi tersebut adalah pure atau murni dari metode ya Pak ya yang digunakan, bukan karena faktor-faktor lain ya Pak? Iya, sependek pengalaman saya memang sepenuhnya murni berdasarkan kajian ilmu falak ya, hitung-hitungan, dan lalu kemudian bila ada yang bersaksi melihat hilal itu perlu diverifikasi, perlu dikonfirmasi. Jadi murni tidak ada pertimbangan lain, setidaknya selama pengalaman saya selain pertimbangan
kajian ilmu falak, perspektif ilmu falak. Oke. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara sudah menentukan ya Pak, di Uni Emirat Arab, kemudian di Saudi Arabia, di Kuwait, Bahrain, Qatar, sudah hari Jumat 20 Maret 2026. Tapi sebagian besar memang tidak terlihat juga Pak, kalau saya tadi juga melakukan riset. Nah, makanya itu digenapkan menjadi 30 hari. Apakah memang jika nanti tidak terlihat di semua wilayah, akan seperti itu juga metodenya Pak Lukman? Iya, jadi memang di dunia ini, di dunia Muslim, itu memang terjadi perbedaan dalam menentukan kapan awal bulan baru itu terjadi. Itu setidaknya karena 3 hal. Pertama, karena tadi yang pertama yang saya jelaskan, pendekatan hisab dan pendekatan ru'yah. Itu faktor utama yang lalu kemudian melahirkan perbedaan. Faktor yang kedua adalah bahwa ada tadi itu ketentuan atau imkanur ru'yah. Jadi bisa tidaknya visibilitas hilal itu dilihat, itu ada kriteria. Satu pandangan mengatakan tidak perlu ada kriteria, pokoknya selama ada di atas ufuk, ya dia pasti hilal itu sudah bisa dilihat, meskipun tidak bisa dilihat oleh mata telanjang begitu ya, atau melalui alat teknologi, teropong dan lain sebagainya. Tapi ketika dia ada di atas ufuk secara hitung-hitungan hisab, maka sudah bisa dipastikan hilal itu sudah ada, sudah nampak. Tapi pendekatan yang kedua itu harus ada kriterianya, yaitu ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4. Dengan demikian, ketika kriteria itu tidak dicapai, maka mustahil hilal itu bisa dilihat meskipun dia sudah di atas ufuk. Nah, yang ketiga perbedaannya itu karena perbedaan matlak. Matlak itu adalah wilayah di mana hilal itu bisa dilihat dalam satu wilayah kesatuan yang sama, begitu. Nah, ada pandangan seperti saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sekarang menggunakan kalender hijriah global, begitu ya. Jadi matlaknya kesatuan wilayah tempat hilal itu bisa dilihat, itu tidak hanya wilayah Nusantara, tidak hanya wilayah Asia Tenggara, tapi global, seluruh dunia. Jadi selama hilal itu di atas ufuk, secara hitung-hitungan hisab, dimanapun itu terjadi, apakah di Rusia, apakah di Afrika, apakah di Kutub Utara, atau di mana saja, maka itu sudah berlaku secara global, gitu. Sementara pandangan yang kedua mengatakan tidak bisa diterapkan secara global seperti itu. Matlak dibatasi hanya wilayah yang berdekatan. Dalam konteks ini Indonesia terikat dengan kesepakatan MABIMS. MABIMS itu adalah 4 negara yang bersepakat untuk mengikat diri dalam matlak yang sama, yaitu Indonesia itu sendiri, Singapura, Brunei, dan Malaysia. Dan itulah yang lalu kemudian berpotensi untuk menimbulkan perbedaan ketika matlak itu berbeda terkait dengan hitung-hitungan hisabnya. Demikian. Pak Lukman, dari peserta yang ikut di dalam sidang isbat ya, ada perwakilan dari Kementerian Agama, kemudian juga ketua dari perwakilan Komisi 8, BRIN, BMKG, MUI, dan juga Ormas. Apakah mungkin terjadi perbedaan pendapat yang nanti akan bisa mempengaruhi hasil kapan lebaran itu, Pak Lukman? Maksudnya yang mempengaruhi itu siapa? Seandainya terjadi perbedaan pendapat di dalam diskusi di sidang isbat, Pak Lukman. Iya. Iya. Jadi yang sekarang, posisi sekarang itu kan dari seluruh wilayah di tanah air, dari Papua, Merauke sampai Aceh, itu ketinggian hilalnya sudah ada yang 3 derajat. Di Aceh itu 3 derajat. Artinya dari sisi ketinggian hilal itu sudah memenuhi kriteria MABIMS. Tapi elongasinya di Aceh itu masih 6,10. 6,1 lah katakanlah, 6,1. Sementara kriteria MABIMS itu elongasinya 6,4 derajat minimal. Jadi belum memenuhi kriteria. Nah, sehingga faktor
faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perdebatan itu adalah ketika ada peruqyah di Aceh yang bersaksi dia melihat hilal. Itu. Karena itu kan perbedaannya sudah tipis sekali, itu hanya 0,3 derajat elongasinya kan, tipis sekali. Jadi kalau ada peruqyah di Aceh itu bersaksi dia telah melihat hilal, maka kesaksian ini bisa menimbulkan pro kontra. Karena satu pendapat mengatakan kesaksian itu harus diterima, tapi pendapat lain bisa jadi menolak kesaksian itu karena tidak memenuhi imkanur ru'yah, tidak memenuhi batas kriteria minimal dimungkinkannya hilal bisa dilihat. Jadi itu potensi terjadinya perdebatan yang mungkin akan menyita waktu. Tapi kalau tidak ada satupun peruqyah di Aceh yang bersaksi melihat hilal, maka rapat akan dengan segera bisa disudahi, karena lalu kemudian bisa segera tercapai kesepakatan bahwa hilal tidak bisa dilihat di seluruh titik-titik tempat ru'yatul hilal diadakan. Begitu. Pak Lukman, artinya Aceh ini menjadi satu titik yang sangat penting ya Pak, karena kita juga tahu beberapa tahun yang lalu sempat terjadi mundur begitu penetapan lembarannya. Mengapa Aceh ini menjadi satu titik yang penting, Pak Lukman? Iya, karena Aceh adalah wilayah yang paling barat di Indonesia, dan melihat hilal itu harus dilakukan menjelang atau setelah maghrib. Itu tidak bisa sebelum maghrib, karena maghrib itu kan terbenamnya matahari. Jadi itu saat-saat di mana hilal bisa dilihat, mendekati waktu maghrib itu. Dan di Aceh adalah maghribnya itu jatuhnya paling belakangan. Itu kita punya Indonesia Barat, Tengah, dan Timur kan begitu. Nah, di Barat itu Aceh yang paling terakhir maghribnya. Kalau tidak salah hari ini jam 18.49 atau 18.50. Jadi setelah itu baru bisa diketahui apakah hilal bisa dilihat atau tidak. Oke, Pak Lukman, pada saat Anda menjadi Kementerian Agama ya, tentu kita ingin mendengarkan pada saat itu perbedaan seperti ini bisa jadi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mungkin mereka juga sambil bahkan mempelajari begitu ya, apa yang dimaksud hisab, apa yang dimaksud rukyat, tapi kan ada menimbulkan kebingungannya. Jadi kapan nih, besok atau lusa? Nah, bagaimana menyikapi perbedaan itu Pak, supaya bisa tetap merasakan puncak dari ibadah yang sudah kita jalani selama sebulan ini, Pak Lukman? Iya, ya ini memang tidak sederhana untuk bisa memberikan penjelasan, pemahaman kepada masyarakat awam ya terkait perbedaan ini. Jadi seperti yang saya katakan, perbedaan ini muncul karena 3 faktor tadi itu. Dan 3 faktor tadi itu adalah perbedaan yang terkait dengan keyakinan. Jadi ini tidak hanya semata perbedaan akademik, ya, perbedaan teknis ilmiah, ya, tapi juga dibarengi dengan keyakinan, itu. Dan ketika bicara keyakinan itu memang ya tidak mudah untuk lalu kemudian bisa saling mendapatkan titik temu ya di antara pihak-pihak yang berbeda ini. Jadi saya lebih melihatnya sebagai ini sesuatu yang boleh jadi cara Tuhan menurunkan rahmahnya, kasih sayangnya dengan menciptakan perbedaan, menjadikan perbedaan di antara kita. Jadi dalam agama itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang bisa disatukan, tapi juga tidak sedikit perbedaan-perbedaan yang karena berdasar pada keyakinan tertentu yang sangat kuat, sehingga memang sulit, bahkan nyaris mustahil untuk disatukan, karena memang pada hakikatnya itu perbedaan yang i'tikadi, yang merupakan belief, ya, keyakinan dari para penganutnya masing-masing. Jadi pesan umum saya adalah marilah kita mulai arif, bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan ini, gitu. Jadi saling menghormati, saling menghargai tanpa harus saling menyalahkan satu dengan yang lain, apalagi saling memaksakan
satu dengan yang lain yang berbeda dipaksa untuk sama dengan dirinya atau sebaliknya. Jadi memang ini perbedaan yang mudah-mudahan ada rahmat di dalamnya, begitu. Oke. Nah, tadi Anda sempat menyebutkan soal metode global yang digunakan ya Pak ya, kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini berdasarkan kesaksian hilal di wilayah manapun di bumi yang berlaku untuk seluruh dunia. Biasanya Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah sering jadi acuan. Pak Lukman, apakah sebenarnya metode ini sulit diterapkan di Indonesia? Iya, sebenarnya tidak juga. Arab Saudi, Timur Tengah bukan menjadi acuan dalam menentukan kapan satu Ramadan atau kapan satu Syawal. Hanya sebagian masyarakat awam saja yang tidak atau belum memahami secara jelas terkait dengan matla ini. Jadi bagi penganut kalender Hijriah global tunggal, matla itu ya seluruh dunia, global itu ya tidak harus di Saudi, dimanapun itu. Ketika kemarin satu Ramadan itu matlaknya ada di Kanada, di Amerika Utara gitu, bukan di Saudi gitu. Jadi karena di Amerika Utara di sana sudah di atas ufuk ya, maka lalu kemudian secara global itu bisa diberlakukan gitu. Jadi bukan Saudi, bukan Timur Tengah sama sekali. Nah, sementara pandangan yang kedua yang mengatakan matlaknya itu terbatas karena secara geografis itu pembagian waktu itu terbatas, seperti yang dianut oleh pemerintah sekarang, NU misalnya, itu menganut matlaknya itu ya Asia Tenggara yang tergabung dalam 4 negara tadi itu, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, yang lalu kemudian membangun kesepakatan bersama terkait dengan kriteria visibilitas hilal. Jadi memang ini berbeda pendekatannya, sehingga lalu kemudian ya tidak bisa disatukan gitu hasilnya. Oke, baik. Kita sambil menyaksikan ya Pak Lukman, ini kondisi terkini di kantor di Kementerian Agama, di mana saat ini sidang isbat masih berlangsung dan teman-teman wartawan masih menunggu untuk mendengarkan konferensi pers langsung terkait dengan kapan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh, apakah ini hari Jumat atau Sabtu. Pak Lukman, sambil kita memantau, Indonesia itu kan bisa dibilang salah satu negara yang paling dikenal menggunakan sidang isbat ya Pak ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini bisa dibilang sidang isbat modern dengan melibatkan berbagai unsur. Nah, apa pentingnya sidang isbat ini Pak, dan apa pesan yang paling penting yang bisa ditangkap dari penyelenggaraan sidang isbat ini Pak? Iya, jadi Indonesia itu khas, unik ya, spesifik dalam konteks relasi antara agama dan negara. Di banyak negara di dunia ini, umumnya polanya hanya 2 saja, terkait dengan relasi, terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Pola pertama adalah agama dan negara itu menyatu menjadi satu. Itulah negara-negara Islam itu. Nah, seperti Saudi Arabia, misalnya Pakistan, Iran, dan banyak negara-negara Islam yang lain. Di negara seperti itu, maka tidak diperlukan sidang isbat dengan mengundang banyak kalangan, para ulama, para akademisi, para ahli, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena di negara-negara di mana agama dan negara menyatu menjadi satu, maka keputusan negara itu mengikat semua kita, semua warga negara dan semua yang terkait dengan negara itu. Jadi cukup seorang katakanlah Grand Mufti begitu ya, pemimpin tertinggi agama di negara itu mengatakan 1 Ramadan atau 1 Syawal jatuh pada hari ini, tanggal ini, itu semua wajib ikut. Yang tidak ikut itu dia bisa kena sanksi negara, karena keputusan agama itu hakikatnya adalah keputusan negara. Jadi yang identik itu pola pertama. Maka tidak perlu ada sidang isbat. Cukup 1 orang pemimpin tertinggi keagamaan di sana saja yang punya kewenangan penuh untuk menentukan itu. Nah, pola yang kedua adalah relasi agama dan negara itu terpisah sama sekali. Negara-negara sekuler, Amerika, negara-negara Eropa, Korea, Jepang, negara-negara yang memposisikan agama itu sesuatu yang terpisah sama sekali dengan negara. Jadi negara tidak ikut campur,
tidak mengintervensi urusan-urusan keagamaan warga negaranya. Sehingga dalam negara-negara sekuler seperti itu pun juga tidak ada sidang isbat. Anda mau mengawali 1 Ramadan kapan? Pada negara-negara sekuler, misalnya, atau Anda mau 1 Syawal kapan? Itu urusan masing-masing warga negara, orang per orang. Negara, pemerintah sama sekali tidak punya kewajiban, tanggung jawab untuk menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Nah, Indonesia bukan yang pertama dan bukan yang kedua dalam relasi agama dan negara tadi itu. Indonesia adalah negara yang meskipun bukan negara Islam, itu ya, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Jadi agama memang tidak menyatu dengan negara pada Indonesia ini. Tapi juga Indonesia tidak memisahkan sama sekali hal ihwal urusan keagamaan warganya dengan tanggung jawab negara atau pemerintahan ini. Maka disinilah lalu kemudian dalam konteks Indonesia, negara melalui pemerintah, melalui Kementerian Agama memfasilitasi, melayani kebutuhan warga negaranya yang ingin mendapatkan informasi kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal itu dimulai. Itulah sidang isbat. Jadi sidang isbat itu adalah fasilitasi sebagai tanggung jawab negara atas warga negaranya yang mayoritas ini yang ingin mendapatkan informasi. Namun ketetapan atau isbat yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Agama itu tidak mengikat. Beda dengan negara-negara Islam. Isbat yang ditetapkan oleh negara itu mengikat semua warga negara. Tidak ada alternatif lain, tidak ada yang boleh berbeda dengan isbat negara. Kalau berbeda itu artinya dia makar melawan negara, dia bisa kena sanksi hukum negara itu. Tapi di Indonesia orang boleh berbeda dengan isbat yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tapi tetap pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan panduan, pedoman, acuan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal itu dimulai dengan cara menyelenggarakan sidang isbat itu. Jadi itulah in between posisi Indonesia dalam relasi agama dan negara. Di tengah titik moderasinya itu di situ gitu. Jadi Pak tidak Lukman, memaksa tapi juga bagaimana? Ya, Pak Lukman, boleh singkat saja Pak Lukman, apa pentingnya hasil sidang isbat ini untuk segera diumumkan? Karena ini kan menentukan kapan tarawih terakhir, kapan puasa terakhir. Apa pentingnya untuk segera diumumkan? Ya pentingnya bagi orang yang ingin menentukan apakah puasanya ini harus disempurnakan 30 hari karena hilal tidak dilihat, atau memang dia tidak perlu lagi mengikuti isbat pemerintah karena sudah berkeyakinan bahwa puasanya sudah lebih awal dari pemerintah dan lalu sudah meyakini bahwa besok itu sudah pasti Idul Fitri. Jadi sidang isbat yang sekarang itu kepentingannya bagi mereka yang menganut paham yang kedua tadi itu. Bahwa hilal itu harus diru'yah, harus bisa dilihat dengan mata kepala langsung begitu, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, karena keputusan pemerintah itu harus diikuti, yang itu menjadi keyakinan sebagian besar umat Islam di tanah air ini. Artinya kalau sidang isbat itu sudah digelar dan akan segera diumumkan, itu semua hasil pengamatan dari seluruh Indonesia sudah dikumpulkan dan tidak mungkin ada yang tiba-tiba mengklaim melihat hilal begitu ya Pak ya? Tidak mungkin terjadi ya Pak ya? Iya, karena ini semuanya yang lain itu yang di timur, yang di tengah itu sudah masuk semua. Kita tinggal menunggu yang dari barat, yang dari Aceh sebenarnya. Karena jatuhnya waktu maghrib di Aceh itu kan paling terakhir, paling belakangan. Jadi memang dia yang paling akhir masuknya laporannya. Oke. Baik Pak Lukman, kami sambil menantikan ini, kalau saya ingat ya dulu Pak Lukman waktu masih menjabat Menteri Agama itu kan cukup on time ya, selalu sesuai dengan jadwal begitu. Nah, apakah ini penting Pak, kesegeraan dari mengumumkan kepada publik, karena tadi Anda juga menyatakan ada kewajiban kepada warga negara ya? Betul, ini harus cepat karena orang harus menunggu kepastian dengan cepat juga. Ada yang ingin mengerjakan sholat tarawehnya, tapi juga ada yang ingin besok hari raya. Jadi ini memang harus diperlukan kecepatan untuk mengambil keputusan.
Baik, Pak Lukman, ini tampaknya sudah bersiap-siap untuk segera mengadakan konferensi pers. Terima kasih ya Pak Lukman, sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Mohon maaf lahir batin, Pak Lukman. Salam untuk keluarga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.